Gunung bukan sekadar tumpukan tanah dan batu yang menjulang ke langit. Bagi mereka yang mengerti, gunung adalah organisme hidup yang bernapas, memiliki aturan sendiri, dan menjaga rahasia-rahasia kuno yang tidak seharusnya diusik oleh manusia modern. Terlebih ketika kalender menunjukkan perpaduan antara hari Jumat dan pasaran. Kliwon sebuah titik temu di mana gerbang antara dimensi nyata dan alam lembut menipis. Kisah ini bukanlah tentang pahlawan yang menaklukkan puncak, melainkan tentang 4 sekawan yang harus belajar dengan cara paling pahit bahwa di gunung tertentu kita tidak pernah benar-benar mendaki sendirian. Garis akhir jam 3. Kabut yang menyesatkan, lampu depan mobil menyapu jalanan aspal yang semakin menyempit dan rusak. Di sisi kiri, jurang menganga gelap, sementara di sisi kanan, pepohonan pinus berdiri kaku seperti barisan prajurit tanpa wajah. Aris memutar setir dengan hati-hati, sementara 3 temannya Bima, Rara, dan Gista terlelap dalam mimpi yang gelisah. Mereka menuju Gunung Lawang nama samaran, sebuah gunung yang dikenal memiliki jalur pendakian yang curam namun eksotis. Namun, ada satu peringatan yang mereka abaikan. Jangan memulai pendakian di malam Jumat Kliwon. Riz masih jauh, suara parau Gista memecah keheningan. Ia mengucek matanya, menatap keluar jendela yang kini tertutup kabut tebal. 10 menit lagi sampai di base camp, jawab Aris singkat. Wajahnya tampak tegang. Sejak memasuki gapura desa terakhir, ia merasa ada yang aneh. Spion tengahnya berkali-kali menangkap bayangan hitam yang seolah berlari sejajar dengan mobil mereka di dalam hutan. Tepat pukul 23, mereka tiba di pos pendaftaran. Suasananya sepi, luar biasa. Hanya ada satu lampu minyak yang berkedip-kedip di depan bangunan kayu tua. Seorang pria tua dengan sarung tersampit di bahu menyambut mereka. Matanya keruh, menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang sulit diartikan. Malam Jumat Kliwon, gumam pria itu saat Aris menyerahkan kartu identitas. Kalian yakin mau naik sekarang? Kami sudah ambil cuti, Pak. Sayang kalau batal, sahut Bima dengan nada meremehkan. Sebagai pria yang logis dan gemar mendaki, ia tidak percaya pada tahayul hari keramat. Pria tua itu menghela napas panjang, jemarinya yang keriput mencoret-coret buku registrasi. Ikuti jalur yang ada. Kalau mendengar suara musik, jangan menoleh. Kalau mencium bau melati, jangan berhenti. Dan yang paling penting, kalau kalian merasa jumlah kalian bertambah menjadi 5, jangan ada yang bicara sampai matahari terbit. Rara bergidik. Ia menyenggol lengan Gista, namun temannya itu hanya menganggapnya angin lalu. Setelah berpamitan, mereka memulai langkah pertama. Langkah yang terasa berat. Awal pendakian terasa normal. Jalur setapak masih terlihat jelas di bawah sinar senter mereka. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, udara terasa semakin pekat. Bukan sekadar dingin, tapi terasa seperti ada beban yang menekan pundak mereka masing-masing. Kok jalurnya jadi muter-muter ya? Keluh Rara setelah 1 jam berjalan. Perasaan pohon beringin yang ada ikat kain kuning itu sudah kita lewati 3 kali. Aris menghentikan langkah. Ia memeriksa kompas di tangannya. Jarum kompas itu berputar liar tidak mau diam. Sinyal GPS juga hilang. Kita mungkin salah ambil percabangan di bawah tadi. Nggak mungkin, Riz. Gua yang di depan tadi, jalurnya cuma 1, bantah Bima. Tiba-tiba, suara sayup-sayup terdengar. Bukan suara angin, melainkan suara dentuman gamelan yang sangat halus, seolah dimainkan dari kejauhan namun terasa dekat di telinga. Gista membeku. Kalian dengar itu? Suara apa? Tanya Bima ketus. Gamelan Bim. Jelas banget, bisik Gista dengan wajah pucat pasi. Teringat pesan penjaga pos, Aris segera memperingatkan. Jangan didengarkan, terus jalan, fokus ke depan. Mereka mempercepat langkah, namun kabut turun dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam hitungan detik, jarak pandang mereka berkurang menjadi hanya 1 meter. Mereka terpaksa berjalan beriringan dengan tangan saling memegang tas ransel teman di depannya agar tidak terpisah. Tamu yang tidak diundang. Di tengah kabut yang menyesakan itu, bau amis darah tiba-tiba menyeruak, bercampur dengan aroma bunga melati yang sangat menyengat. Hidung Rara mulai berair. Ia merasa mual. Riz, berhenti dulu, aku sesak napas, pinta Rara. Mereka berhenti di sebuah dataran kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar yang bentuknya meliuk aneh. Aris mengarahkan senternya ke sekeliling. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ia menghitung teman-temannya di bawah temaram lampu senter. 1 Bima, 2 Rara, 3 Gista, 4 dia sendiri, dan 5. Ada satu sosok berdiri paling belakang. Di belakang Gista, sosok itu memakai jaket hoodie hitam yang menutupi wajahnya. Berdiri dia mematung dengan kepala tertunduk. Aris ingin berteriak,
namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia teringat pesan kakek penjaga pos, kalau merasa jumlah kalian bertambah, jangan ada yang bicara. Ia menatap Bima dengan mata melotot, memberikan isyarat dengan telunjuk di depan bibir. Bima, yang awalnya bingung, perlahan mengikuti arah pandang Aris. Saat senter Bima tidak sengaja menyapu bagian bawah sosok kelima itu, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sosok itu tidak menyentuh tanah, kakinya jika benda putih pucat dan penuh luka itu bisa disebut kaki menggantung beberapa sentimeter di atas semak-semak. Tanpa aba-aba, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari balik hoodie yang gelap, bukan wajah manusia yang terlihat, melainkan rongga mata hitam pekat dengan kulit yang terkelupas, dan mulut yang robek lebar hingga ke telinga seolah sedang tersenyum kepada mereka. Jalan sekarang, bisik Aris dengan suara yang nyaris tak terdengar. Gemetar hebat. Mereka mulai berjalan lagi, kali ini dengan kecepatan 2 kali lipat. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, meski mereka bisa mendengar suara langkah kaki tambahan yang berat dan basah plok plok plok, mengikuti tepat di belakang barisan mereka. Tiba-tiba, Gista yang berada di posisi kedua dari belakang merasakan sebuah tangan yang sangat dingin dan kasar menggenggam jemarinya. Gista refleks berteriak histeris. "Lepaskan!" Suara teriakan itu memecah keheningan malam Jumat Kliwon, dan seketika itu juga, semua lampu senter mereka mati total. Kegelapan yang mutlak menelan mereka. Labirin sukma. "Gista, Aris, di mana kalian?" Bima berteriak kalap. Ia berulang kali menekan tombol saklar senter. Kepalanya headlamp. Namun, benda itu tetap mati total. Ia mencoba merogoh saku celananya untuk mengambil korek api. Namun tangannya gemetar hebat hingga korek itu terjatuh ke semak-semak. "Bimaku di sini," suara Rara terdengar lirih. Hanya beberapa senti di belakangnya. Bima merasakan tangan Rara mencengkeram ujung jaketnya dengan sangat erat. "Jangan lepas, Ra. Ro, kita harus cari Aris dan Gista," bisik Bima berusaha menenangkan diri meski jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Namun, saat Bima mencoba melangkah, ia menyadari sesuatu yang janggal. Hutan yang tadinya penuh dengan suara serangga malam kini mendadak sunyi senyap. Tidak ada gesekan daun, tidak ada suara jangkrik. Yang ada hanyalah suara napasnya sendiri dan suara tawa cekikikan seorang wanita dari arah atas pohon. Bima memberanikan diri menoleh ke atas. Di dahan pohon beringin besar yang tadi mereka lewati, terlihat sesosok wanita berbaju putih kusam dengan rambut panjang yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Wajahnya tertutup rambut, namun matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah mereka. "Lari! Rah!" teriak Bima. Ia menarik tangan yang memegang jaketnya dan berlari membabi buta menembus semak berduri. Mereka tidak peduli lagi dengan jalur pendakian. Yang ada di pikiran Bima hanyalah menjauh dari tawa mengerikan itu. Namun, setelah beberapa menit berlari, Bima menyadari genggaman tangan di belakangnya terasa semakin dingin. Sangat dingin, seperti memegang bongkahan es. Bima berhenti sejenak, terengah-engah. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan keadaan Rara. "Ra, kamu nggak apa-apa?" Kalimatnya terputus. Sosok yang ia tarik bukanlah Rara. Di bawah temaram cahaya bulan yang mendadak muncul dari balik awan, Bima melihat sesosok makhluk dengan tubuh tanpa kulit. Dagingnya merah berair, dan wajahnya hancur tak berbentuk. Makhluk itu memegang ujung jaket Bima dengan jari-jarinya yang panjang dan runcing. "Rara!" Makhluk itu menirukan suara Bima dengan nada yang sangat datar dan parau. Bima terjerembab ke belakang. Ia merangkak mundur, air mata ketakutan mengalir di pipinya. "Pergi! Pergi kamu!" Makhluk itu tidak mengejar. Ia hanya berdiri diam sambil terus menirukan suara-suara yang pernah didengar Bima sepanjang perjalanan tadi. "Jangan menoleh! Jangan menoleh! Jangan menoleh!" Terjebak di pasar setan. Di sisi lain hutan, Aris terbangun dengan kepala berdenyut nyeri. Ia menyadari dirinya berada di sebuah tanah lapang yang sangat luas. Anehnya, tempat itu tidak gelap. Ada ribuan obor yang menyala di sepanjang jalan setapak yang tertata rapi dengan batu-batu hitam. Aris bangkit, matanya membelalak. Di depannya terlihat kerumunan orang yang berlalu lalang, namun ada yang salah dengan mereka. Beberapa orang berjalan dengan kaki terbalik, yang lain tidak memiliki kepala, dan ada pula yang tubuhnya hanya berupa bayangan hitam. "Permisi nak, mau beli kembang?" Seorang nenek tua dengan kebaya usang tiba-tiba berdiri di samping Aris. Wajahnya sangat keriput,
dan aroma tubuhnya seperti bau bangkai yang sudah lama membusuk. Di tangannya terdapat nampan berisi bunga melati dan irisan jeruk purut. Aris teringat cerita para pendaki senior tentang pasar setan di Gunung Lawang. Konon, jika seseorang terjebak di sini pada malam Jumat Kliwon, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata kecuali mereka memiliki alat tukar yang sesuai. Saya tidak punya uang, Nek, jawab Aris terbata-bata. Nenek itu tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang hitam dan runcing. Kami tidak butuh uang di sini. Kami hanya butuh suaramu. Berikan suaramu, dan aku akan menunjukkan jalan keluar. Aris mundur perlahan. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa semua penghuni pasar itu kini berhenti bergerak. Ribuan pasang mata atau lubang mata kini tertuju padanya. Atmosfer di tempat itu mendadak menjadi sangat panas, seolah-olah ia berada di dekat kawah gunung yang mendidih. Tiba-tiba, ia mendengar suara Gista berteriak dari kejauhan. Aris! Tolong aku! Aris menoleh dan melihat Gista sedang diseret oleh dua sosok tinggi besar berbulu hitam yang dikenal sebagai genderuwo menuju sebuah jurang gelap. Tanpa pikir panjang, Aris berlari mengejar mereka, melupakan peringatan untuk tidak bicara atau berinteraksi dengan penghuni pasar itu. Lepaskan dia! Teriak Aris. Saat ia berteriak, seluruh obor di pasar itu padam serentak. Tanah di bawah kaki Aris mendadak runtuh, dan ia jatuh ke dalam kegelapan yang tak berdasar. Perjanjian darah. Rara ditemukan sedang meringkuk di bawah akar pohon besar, memeluk lututnya sambil terus menggumamkan doa. Ia adalah satu-satunya yang masih memegang kompas, meskipun benda itu sudah pecah. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundaknya. Rara menjerit kecil, namun segera terdiam saat melihat itu adalah Bima. Tapi ada yang berbeda dari Bima. Tatapan matanya kosong, dan pakaiannya bersih tanpa noda tanah sedikit pun, padahal tadi mereka berlari menembus hutan yang becek. Bima, kamu kemana saja? Tanya Rara sesenggukan. Aku ketemu jalan keluar, Rara. Ikut aku, ajak Bima dengan suara yang terdengar sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mengalami teror. Rara mengikuti Bima dari belakang. Mereka berjalan menuju sebuah puncak kecil yang tidak pernah ada dalam peta pendakian. Di sana, terdapat sebuah batu besar yang dikelilingi oleh sesajen segar. Ayam hitam yang kepalanya sudah terpenggal, kopi pahit, dan dupa yang masih mengepulkan asap. Bim, ini tempat apa? Ayo kita balik ke jalur utama, pinta Rara semas. Bima berbalik, wajahnya perlahan berubah. Kulitnya menjadi pucat pasi dan urat-urat hitam menjalar di lehernya. Kita sudah sampai, Rara. Malam Jumat Kliwon membutuhkan 4 nyawa untuk menjaga keseimbangan gunung ini. Aris dan Gista sudah diterima. Sekarang tinggal kita berdua. Rara menyadari dengan kengerian yang luar biasa bahwa sosok di depannya bukanlah Bima. Itu adalah penunggu gunung yang telah menyerupai temannya. Di mana Bima yang asli? Teriak Rara. Sosok itu menunjuk ke arah bawah batu besar. Di sana Rara melihat Bima yang asli, terbaring tak berdaya dengan tubuh terikat akar pohon yang tampak seperti urat-urat hidup yang menyerap energinya. Keempat sahabat itu kini terperangkap dalam jaring-jaring mistis yang sengaja dipasang oleh entitas kuno Gunung Lawang. Malam Jumat Kliwon belum berakhir, dan gunung itu menagih janji yang tidak pernah mereka buat. Puncak pengabdian dan pintu kembali. Bim, bangun, Bim, teriak Rara histeris. Mencoba menggapai tubuh Bima yang asli di bawah ikatan akar-akar purba itu. Namun, setiap kali jemarinya menyentuh akar tersebut, rasa dingin yang membakar seperti es kering menyengat kulitnya. Tiba-tiba, dari kegelapan di balik pepohonan, muncul Aris dan Gista. Namun, kondisi mereka mengenaskan. Aris berjalan terseret-seret dengan mata yang hanya menyisakan bagian putihnya saja. Sementara Gista berjalan kaku seperti boneka kayu yang digerakkan oleh benang-benang gaib. Mereka tidak lagi mengenali Rara. Mereka adalah bagian dari pasukan yang akan menghuni gunung ini selamanya. Waktunya hampir habis, Rara. Suara itu bukan berasal dari mulut siapapun, melainkan bergema langsung di dalam kepala Rara. Itu adalah suara Gunung Lawang sendiri. Malam Jumat Kliwon menuntut persembahan. Satu harus tinggal, agar yang lain bisa pulang. Atau kalian semua akan menjadi tanah di sini. Rara menangis sejadi-jadinya. Pilihan yang mustahil. Bagaimana ia bisa memilih siapa yang harus dikorbankan? Cahaya di tengah kegelapan. Di tengah keputusasaan itu, Rara teringat sesuatu di dalam tas kecilnya. Sebuah benda yang diberikan neneknya sebelum ia berangkat. Sebotol kecil air dari 7 sumur keramat yang sudah didoakan. Neneknya berpesan, gunakan hanya jika kau merasa sudah berada di ujung dunia. Dengan tangan gemetar, Rara merobek tasnya dan mengeluarkan botol kaca kecil itu. Begitu botol dibuka,
Aroma wangi melati yang alami, bukan wangi kematian yang tadi mereka cium, menyeruak ke udara. Rara memercikan air itu ke arah sosok Bima palsu dan ke akar-akar yang melilit Bima asli. Suara seperti besi panas yang dicelupkan ke air dingin terdengar membahana. Sosok makhluk itu menjerit melengking, suara yang sanggup memecahkan gendang telinga sebelum akhirnya menguap menjadi asap hitam yang pekat. Akar-akar yang melilit Bima mendadak layu dan melepaskan cengkramannya. "Aris, Gista, sadarlah!" Rara memercikan sisa air ke wajah kedua temannya yang masih linglung. Seketika, kesadaran kembali ke mata Aris dan Gista. Mereka tersentak seperti baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. "Ra, kita di mana?" tanya Aris, suaranya parau. "Jangan tanya sekarang. Lari, turun sekarang juga. Jangan menoleh ke belakang," perintah Rara tegas. Pelarian terakhir, mereka berempat berlari sekuat tenaga. Jalur yang tadi hilang, entah bagaimana kini terlihat kembali. Seolah-olah kekuatan air keramat itu telah membuka tabir gaib yang menyelimuti mata mereka. Di belakang mereka, hutan itu seolah mengamuk. Pohon-pohon tumbang. Suara tawa kuntilanak bersahutan dengan geraman genderuwo yang merasa mangsanya lepas. Tanah yang mereka pijak bergetar hebat. "Terus lari, jangan berhenti sampai kalian lihat lampu pemukiman," teriak Bima yang kini sudah sadar sepenuhnya meski tubuhnya masih sangat lemas. Tepat saat fajar menyingsing di ufuk timur, warna merah kekuningan mulai membelah kegelapan malam Jumat Kliwon. Mereka terjatuh dan berguling di dekat gerbang base camp. Napas mereka tersengal-sengal, baju mereka robek-robek, dan tubuh penuh luka goresan semak berduri. Kakek penjaga pos yang tadi malam menyambut mereka berdiri di sana, memegang sapu lidi, menatap mereka dengan tatapan datar. "Kalian beruntung," ucap sang kakek pelan. "Gunung ini sedang murah hati pagi ini. Tapi ingat, jangan pernah kembali lagi di hari yang sama. Karena gunung tidak akan memberikan kesempatan kedua." Aris, Bima, Rara, dan Gista masuk ke dalam mobil tanpa sepatah kata pun. Mereka meninggalkan Gunung Lawang dengan trauma yang akan membekas seumur hidup. Saat mobil mulai melaju, Aris melirik ke arah spion tengah. Di gerbang hutan yang berkabut, ia melihat 4 sosok berdiri berjajar. Sosok-sosok itu memiliki wajah yang identik dengan mereka berempat, melambaikan tangan dengan gerakan yang kaku, seolah mengatakan bahwa meski raga mereka pergi, sebagian dari jiwa mereka telah tertinggal di sana selamanya. Malam Jumat Kliwon telah berakhir, namun bisikan gunung akan selalu menghantui mimpi-mimpi mereka. Gimana menurut kalian? Merinding gak sama pelarian Aris dan kawan-kawan tadi? Kalau kalian suka cerita horor pendakian seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian punya pengalaman mistis saat naik gunung. Sampai jumpa di teror berikutnya.